Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lebak, yaitu Bapak Sudiharto SPD, tidak lupa kepada Bapak Ali Fathur Rahman SPD yang sekarang ada acara diseminasi untuk modul aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah, rasa syukur mari kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa menghadiri acara yang dihadiri oleh Pak Ali Fathur Rahman SPD. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, amin ya Allahumma amin. Kemudian sholawat ma'asalam mari kita hadirkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaat utuhannya di yaumul qiyamah, amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Mudah-mudahan apa yang akan kita lalui bersama bisa bermanfaat, wabil khusus kepada Bapak Ali bisa lancar, bisa mendukung untuk CGB-nya. Mari saya aturkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Adapun acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lebak kepada Bapak Sudiharto SPD, kami persilakan. During our talk, all students please enter the classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bapak Ibu guru yang saya hormati, syukur alhamdulillah mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Siang hari ini kita bisa mendukung teman kita di dalam rangka pelaksanaan diseminasi terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Lebak, kaitannya dengan program aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang berkaitan dengan program guru pegang. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya dari zaman kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah bagian dari apa yang menjadi inovasi paling tidak dari teman-teman yang mengikuti kegiatan CGB, sehingga harapannya kegiatan ini mampu membawa imbas kepada teman-teman yang lain untuk bisa menindaklanjuti apa yang kemudian disampaikan oleh calon guru penggerak sehingga mampu diterapkan di sekolah kita. Harapannya seperti itu sehingga betul-betul ada nilai manfaat yang bisa kita peroleh. Kemudian yang berikutnya juga ini berkait dengan kegiatan ini, harapannya mampu menjadikan motivasi bagi teman-teman yang lain sehingga tergerak untuk berupaya mengikuti program dari guru penggerak sehingga
kegiatannya di sekolah ini bisa berjalan dengan maksimal. Alhamdulillah, ini kita berikan support kepada teman-teman kita yang sudah masuk di dalam program guru penggerak. Jadi sekali lagi harapan kami, program ini kita cermati apa yang mau disampaikan oleh para calon guru penggerak di dalam nanti implementasinya di sekolah kita. Saya kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi silahkan untuk kita mengikuti bersama apa yang mau disampaikan, kemudian kita sama-sama kita bisa sharing satu dengan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lebak, Bapak Sudah SPD untuk sambutannya. Selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ali Fathur Rahman SPDSD. Untuk menyampaikan materi kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'in wa ala hamdulillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Lebak yang saya hormati, dan yang terhormat kepada rekan-rekan Dewan Guru SDN 1 Lebak yang saya hormati dan saya banggakan, dan terima kasih. Hari ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa karena teman-teman Dewan Guru SDN 1 Lebak sudah bersedia untuk mengikuti acara saya pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengajar dengan gembira, dengan senang, sehingga nanti ketika kita mengajar anak-anak bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan rasa senang gembira, dan itulah yang menyebabkan nanti anak-anak bisa menerima pelajaran kita. Yang kedua kalinya, salawat dan salam kita aturkan kepada besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya. Amin Allahumma amin. Langsung saja ya, saya atas nama Arifur Rahman dari CGP Angkatan 11 dalam hal ini yaitu tentang sesi modul 1.4, yaitu tentang sesi berbagi. Artinya saya selama dari modul 1.4 ini yaitu berbagi apa yang saya terima dari tentang belajar saya selama mengikuti modul 1.4, yaitu sesi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11. Itu yang pertama ya. Nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada beberapa materi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, tidak dua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. 2.3 yaitu keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi 5 posisi kontrol. 2.6 restitusi segitiga restitusi. Jadi itulah nanti materi atau topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, itu ada sebuah gambar di situ, perubahan paradigma, yaitu tentang kegiatan kepala tangan. Silakan Bapak Ibu diikuti apa yang ada di gambar. Coba saya mau Bapak Ibu semuanya coba kepalkan tangan. Nah, kalau sudah kepalkan tangan, kira-kira dalam kegiatan kepala tangan di situ paradigma kita berpikir apa? Ya. Nah, dari yang dapat kita pelajari dari mengepalkan tangan yaitu yang pertama,
memegang kontrol genggaman tangan, kira-kira siapa? Kalau kita memegang kepala tangan, diri sendiri. Nah, untuk itu yang dapat memegang kontrol atas kepala tangan kita adalah diri kita sendiri. Nah, karena ya tergantung sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, maka dari itu peran guru seperti petani. Maksudnya petani itu hanya bisa menjaga kesuburan tanah dan benih, tetapi tidak bisa merubah sifat dasar tumbuhan tersebut. Ya, itu adalah contoh dari kepala tangan yang tadi kita praktekkan bersama-sama. Kita lanjut di dulu ya, karena nanti ada 60 slide ini, 1 jam. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu psikiater dan berikan dari William Glasser dalam teori kontrol meluruskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol atau dalam kurung ilustrasi kontrol. Yang pertama, menurut dari Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengangkat karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang memang kita itu memang tidak mau kalah, apalagi kita sudah merasa dewasa. Apalagi anak saja ketika itu sudah merasa dewasa, kadang dia tidak mau mengalah dengan temannya. Nah, itulah sifatnya. Itu menurut dari William Glasser. Kita lanjutkan. Dari perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol itu ada dua, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Dari maksud stimulus respon yaitu yang pertama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kita tidak sadar. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan. Yang terakhir, gagal model berpikir menang atau kalah. Itu adalah cara pikiran stimulus respon. Yang selanjutnya yaitu siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol, itu teori kontrol. Yang pertama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang ketiga, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Terus, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang-menang. Itu adalah teori kontrol. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu pembelajaran 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Aksi nyata modul 1.4, disiplin positif. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat untuk menciptakan murid merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat, maksudnya disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yang memiliki motivasi diri dalam dirinya. Nah, kita sebagai guru yang membantu anak didik kita untuk memotivasi bagaimana supaya anak itu bisa termotivasi dalam dirinya, sehingga anak-anak itu memang benar-benar termotivasi dan melaksanakan apa yang kita inginkan sebagai guru. Berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar, dalam kurung Diengassen. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Memang kadang-kadang
yang dinamakan disiplin itu memang tidak mudah, apalagi untuk anak-anak yang memang masih anak SD. Maka kita memang sebagai guru itu memang kita harus selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk anak didik kita supaya mereka terus belajar, supaya mereka menjadi pribadi yang baik dan menjadi anak-anak yang disiplin. Selanjutnya, tujuan disiplin. Apa tujuan disiplin? Nah, di sini ada tujuan disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memotivasi intrinsik akan melekat dalam jangka panjang. Memotivasi yang tidak terpengaruh adanya hukuman maupun hadiah. Mereka akan tetap menjunjung tinggi nilai kebajikan hingga mencapai tujuan mulia. Sebagai pendidik, kita punya tanggung jawab besar menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Nah, itu adalah tujuan disiplin. Kadang-kala memang kita itu anak-anak, kalau kita tidak ingin sesuatu hadiah, kadang-kadang anak itu tidak mau maju, dan itu sudah saya praktekkan. Nah, contohnya, siapa yang mau maju ke depan akan saya kasih sesuatu. Nah, anak-anak pasti akan termotivasi, tapi ternyata dari itu ada sesuatu yang memang harus diperhatikan seorang guru, karena itu ada efek negatif, karena memang anak itu mengharapkan imbalan. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Iya, Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diane Glasser 1998 mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri. Nah, itu memang sangat luar biasa nilai-nilai kebajikan universal yang dikemukakan oleh Bapak William Glasser. Nanti kita bisa belajar tentang apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kita lanjutkan yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di situ ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Kreatif. 6. Bernalar kritis. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjutkan lagi ke nilai-nilai kebajikan universal selanjutnya, yaitu standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai kebajikan setelah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pelajar perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, dan peduli, bertanggung jawab, dan menerapkan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan.
Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal dari standar pendidikan nasional. Kita lanjutkan Bapak Ibu, yaitu pembelajaran 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi modul 4, disiplin positif. Menurut Darren Gesell dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman eksternal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, internal. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Biasanya dia mengandalkan apa? Supaya dia tidak dihukum. Terus yang kedua, supaya dia mendapatkan imbalan. Ya, yang ketiga yaitu menghargai dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya yang dilakukan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, ketika anak tidak melakukan piket, ya bisa ditanyakan seperti itu. Ketika anak tidak melakukan piket, apa yang konsekuensinya akan dia terima? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Itu adalah tentang ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini adalah penjelasan dari 3 tadi. Dari imbalan, di sini orang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka dengan kesalahan pengertian. Mereka dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kadang-kadang memang anak itu, bahkan memang anak-anak kita sering mereka itu menginginkan imbalan. Selanjutnya yaitu untuk menghargai diri sendiri, teori untuk dirinya sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi bergeraknya bersifat internal. Itu adalah tadi nilai tadi. Yang selanjutnya yaitu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Buat pemerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan, Sikap Merdeka, Cetakan kelima 2013 halaman 469. Yang selanjutnya yaitu tentang hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Kadang-kadang kita memang tidak sadar kalau kita itu melakukan suatu hukuman kepada anak. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau
anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, jadi hukuman itu tidak hanya bersifat fisik, ada yang dari perkataan, ada yang dari psikis, itu adalah contoh hukuman. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu konsekuensi. Apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contohnya yaitu membuat kesepakatan. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila pelanggaran itu dilakukan. Contoh, ketika di kelas pasti kita Bapak Ibu guru dengan anak-anak didiknya sudah membuat yaitu yang dinamakan kesepakatan kelas, dan itu sudah disepakati dengan anak-anak dan ditandatangani di bawahnya, sehingga ketika ada anak yang tidak melakukan itu berarti dia harus menerima konsekuensinya yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Yang selanjutnya yaitu tentang penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Karena apa? Dari ini bahkan kita itu menganggap bahwa dia tidak akan mampu untuk melakukan pekerjaannya itu, sehingga kita memberikan suatu iming-iming kadang-kadang, ya. Tapi memang itu tergantung sejauh mana kesulitan yang akan diberikan oleh kita. Yang selanjutnya yaitu penghargaan, yaitu penelitian Alfie Kohn, yaitu yang ada beberapa, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menggugur. Berarti dalam penghargaan itu memang ada beberapa, menurut Alfie Kohn itu memang ada beberapa itu. Ada yang mengurangi ketepatan, merusak hubungan, tidak efektif. Ya, tergantung kita untuk menerapkannya. Yang selanjutnya yaitu motivasi diri dari dalam diri intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kalinya menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca timbul pijar dari matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Nah, itu adalah contoh anak kita ketika dia baru belajar membaca dan dia sudah bisa membaca di sedikit demi sedikit, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang dirasakan oleh anak didik kita. Pasti mereka akan sangat senang karena dia sudah termotivasi berusaha dan dia mendapatkan hasilnya dengan dia bisa membaca secara mandiri dan sedikit demi sedikit. Selanjutnya yaitu tentang restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika anak-anak buat kesalahan, maka kita sebagai guru harus untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan anak-anak itu supaya tidak melakukannya lagi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gleason 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang Gleason 1996 itu adalah tentang restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran dan bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5,
restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah tentang cara ciri-ciri restitusi. Selanjutnya yaitu tentang pembelajaran 3, keyakinan kelas. Aksi nyata modul 1-4, yaitu tentang keyakinan kelas. Di situ ada budaya positif, lingkungan positif, dan keyakinan kelas, peraturan kelas. Ada beberapa tahapan di situ. 1. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, mengapa? Karena kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm, contoh pada saat Bapak mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan yang pertama. Dan apa lagi kira-kira? Supaya tidak terkena tilang, razia polisi dan apa? Oh, tambah keren, tambah keren terus pakai kacamata hitam seperti ini ya, sepatu pinjam. Lanjut lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Untuk kesehatan atau keselamatan. Seperti tahun-tahun kemarin kita dilanda yang namanya virus corona, maka setiap hari harus memakai masker. Langsung kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Murid-murid ya. Murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan tentang peraturan? Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami atau memahami tujuan mulianya. Nah, jadi tujuan ketika ada aturan itu anak-anak harus kita kasih tahu. Tujuannya apa sih? Supaya anak-anak itu mereka berpakaian lengkap. Nah, tuh terus berangkat tepat waktu. Nah, itu harus kita kasih pemahaman untuk anak-anak kita. Yang selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, ketika kita membuat keyakinan kelas, hendaknya kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tidak usah terlalu berlebihan. Yang ringan-ringan, yang kira-kira anak-anak itu bisa melaksanakannya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, biasanya kita dalam kelas, anak-anak kita kasih kesempatan untuk berdiskusi dengan temannya, untuk menyampaikan pendapat ketika kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, tidak hanya hari itu saja, tapi anak-anak kita selalu ingatkan supaya mereka tetap ingat apa itu keyakinan kelas, harus kita laksanakan, kita ikuti sesuai dengan apa yang kita buat di kelas. Mohon maaf, contoh di kompres seperti itu kok kabur-kabur. Padahal tadi tidak.
Ini contoh keyakinan kelas. Ya. Ini adalah contoh keyakinan kelas 5 SDN Negeri 1 Batu Wajib KB tulisannya dan juga B. Yang pertama contohnya datang sekolah tepat waktu. Yang kedua mengucapkan salam kepada guru. Yang ketiga berdoa sebelum pelajaran. mulai pelajaran. Apalagi Ibu? Menyelesaikan tugas dengan baik. Berpat kurang itu. Menyelesaikan tugas dengan baik. Selanjutnya dilarang berlari dalam kelas. Lanjut. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Sebelum pulang meja kursi ditata rapi. Dan yang terakhir menyayangi, menghargai dan menghormati. Itu adalah contoh keyakinan kelas di kelas 5. Selanjutnya 4 4, 5, 6 selesai. Pembelajaran 4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, pasti itu. Nah, contohnya anak saja. Anak kita kalau pengen sesuatu itu pasti apa? Biasanya itu. Nah, pasti punya keinginan. Bapak lawan Pak Wawan misalnya, ya kan? Belanda bisa padahal pengen sesuatu, bariku dalam duit, ya kan? Biasanya mana? Nah, seperti anak saya juga seperti itu. Seperti bujurnya saya juga gitu. Jadi bayarannya kok jangan lupa bayaran. Seperti itu. Ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia, yaitu apa? Ada rasa apa? Ketika kita sudah mencapai kebutuhan dasar manusia, puas. Kata Pak Maruf, puas sekali. Ya. Lega. Nah, ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini penting, apalagi kita, ya, Bapak Ibu guru semuanya. Kebutuhan dasar itu harus kita penuhi dan harus seimbang. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu power. Ya, power untuk bertahan hidup, power strong. Yang kedua cinta dan kasih sayang, biologi, ada tanda simbol I love you. Ya. Yang ketiga itu kebebasan, fun, senang, pelindungan, kecolak, hibur. Yang kelima itu kekuasaan atau kekuasaan power. Ya, itu adalah tindakan murid untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Anak-anak cenderung melakukan 5 hal itu. Tambah 1 Pak. Apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar itu yang mulai nomor 2, 4, 5, 6 berarti. Yang pertama bukan itu Pak. Mana? Bernafas harusnya. Oh. Bernafas dari itu. Itu Mbak Lalu, terima kasih. Oke, ya. Supaya tidak ngantuk. Ibu ngantuk ini. Coba terus. Kita lanjutkan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Pasti itu. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, penting. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Aman. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ya, artinya apa itu? Belonging. Ya, kasih sayang dan rasa terima mau. Ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi
biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Nah, ini contoh. Ini adalah tulisannya juga luar biasa. Ini memang sudah anak-anak itu, ini anak tidak bisa dibohongi. Kadang-kala memang kalau anak itu suka dengan gurunya, anak itu akan senang mengikuti pelajarannya. Tapi kebalikannya, ketika anak itu memang sudah tidak suka dengan gurunya, maka ketika anak itu kita beri pelajaran apapun, maka anak itu tidak akan pernah ya susah menerima pelajaran, susah. Karena apa? Hatinya tidak ikhlas untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya tadi. Maka memang kita sebagai guru, apalagi memang guru sekolah dasar, kita harus pandai untuk bagaimana supaya anak-anak itu bisa menerima kita dan kehadiran kita ditunggu oleh anak-anak kita. Karena itu bisa terasa dengan bagaimana respon anak-anak kepada kita. Kadang-kala kita jalan saja, kalau anak itu memang suka kepada gurunya, pasti ditanya, halo Pak Maruf, contoh, halo Pak Nikul, contoh, halo Bu Nin, misalnya begitu, halo Bulan, Bu Dewi, Pak Wawan, biasanya Pak Wawan, biasanya gitu kan, biasanya Bu Listi, iya, ya, tuh pasti. Selanjutnya, penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Kompeten, diakui, dihormati, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, itu ya, itu adalah penguasaan power. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, kebebasan freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Memang kadang-kadang anak-anak itu kalau memang sudah pernah, ya itu pasti bosan. Contohnya di dalam kelas, anak-anak itu memang terbiasa ada pakai yel-yel atau is breaking. Kalau tidak, ya mereka pasti nagih. Nah, itu betul, ya. Dan is breaking itu kalau hanya satu, anak-anak bosan. Apa Pak Eko? Boy balik. Ya, kita lanjutkan kesenangan atau fun. Senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Gloser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup. Yang penting manusia tidak berbeda. Contoh, ya, iya, ini adalah kesenangan. Jadi anak-anak itu memang harus selalu senang. Dia senang ketika dia berada di sekolah, sehingga menyebabkan anak-anak itu bisa menerima pelajaran dengan mudah. Dunia berkualitas. Selanjutnya, tinggal sebentar lagi. Ya, siap. Lanjut. Adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Ini kalau dibaca semuanya, benar ya? Ya, lanjut. Ya, saya lanjutkan. 44 menit. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid,
maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Itu adalah dunia yang berkualitas. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pembelajaran 5, yaitu tentang posisi kontrol aksi nyata modul 4. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, yaitu teman. Yang keempat, monitor, pemantau. Yang kelima, yaitu manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, tentang penghukum, 5 posisi tadi. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu adalah penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Halo anak-anak, selamat pagi. Bisa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh mereka supaya mereka merasakan bangga. Kita bisa panggil dengan panggilan atau Kak, halo selamat pagi Kak. Dan Kak siapa misalnya Kak Rizky atau siapa, bisa lebih mudah. Bisa karena apa? Ketika kita panggil dengan bahasa-bahasa itu, anak-anak akan merasa lebih nyaman dan merasakan bahwa gurunya itu adalah menjadi teman dan dia tidak grogi kepada gurunya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang selanjutnya yaitu pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita sebagai guru yaitu harus berusaha menjadi seorang teman. Bagaimana supaya anak didik kita itu mereka merasa lebih nyaman karena dia merasa tidak takut. Ketika kita bisa menempatkan diri kita sebagai teman mereka, anak-anak akan merasa lebih nyaman karena dia merasa guru adalah seperti kakaknya atau mbak Yunya atau lain sebagainya. Maka ketika anak-anak sudah merasakan hal itu, maka dampaknya akan sangat luar biasa. Mereka pasti akan lebih positif, lebih kreatif karena anak-anak tidak takut dengan gurunya. Kita lanjutkan yaitu ke monitor atau pengamat. Kita sebagai guru yang terakhir yaitu sebagai monitor pengamat. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, itu ketika kita sudah menjalankan 5 posisi kontrol itu, maka memang kita harus pandai-pandai untuk memposisikan sesuai dengan 5 posisi kontrol supaya anak-anak mereka lebih nyaman ketika mereka menerima pelajaran. Lanjut, posisi di mana yang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemui solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, itu adalah contoh ya seorang manajer pada guru. Kita memposisikan seorang ketika anak itu membuat kesalahan, kita sebagai guru harus bisa menjadi seorang manajer supaya mereka tahu apa kesalahan yang dia lakukan dan mereka bisa mengetahui apa solusinya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya yaitu pembelajaran yang terakhir. Pembelajaran yaitu tentang segitiga restitusi.
Segitiga restitusi yang pertama yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu bisa kita tanyakan kepada anak didik kita supaya mereka itu tahu. Kadang-kala kita sebagai guru itu harus menanyakan setiap hari. Kamu tentu ya keyakinan apa itu? Kamu contoh misalnya, apakah anak-anak sudah disiplin? Kita tanyakan pada diri anak-anak supaya mereka menjawab dengan jujur. Mereka pasti akan menjawab. Oh, kira-kira dia akan berpikir, kira-kira saya sudah disiplin apa belum? Nah, ketika mereka sudah disiplin, berarti mereka punya alasan. Dan ketika mereka belum menjawab disiplin, dan pasti mereka punya alasan. Dan di situ kita bisa memposisikan kita sebagai segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu menstabilitaskan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua anak pasti melakukan. Ya, selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Lanjut, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Selanjutnya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah cara kita sebagai guru untuk menstabilitaskan identitas supaya anak itu tidak terus-menerus merasakan ketika dia merasakan kesalahan itu tidak selalu merasakan kesalahan, tapi dia bisa menstabilitaskan identitasnya sehingga anak itu bisa berubah ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Yang pertama, berdasarkan prinsip sikap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaikan hubungan dengan murid. Pernyataan atau pernyataan disampaikan dengan nada tidak menghakimi atau memojokkan. Itu kadang-kadang memang kita harus benar-benar sabar ketika kita memang menghadapi permasalahan-permasalahan yang dilakukan pada anak didik kita. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Apa yang penting bagi kamu? Anak-anak pasti menjawab, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kadang-kadang memang anak bisa tuh sama temennya saling pukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok pagi? Nah, itu adalah validasi kebutuhan. Maka dengan pertanyaan seperti itu, anak-anak akan bisa memposisikan dirinya untuk menstabilitaskan dirinya sendiri. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal
ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1. Langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, itu ada. Kita lanjutkan langsung ke slide berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh pertanyaan-pertanyaan tentang menanyakan keyakinan pada anak didik kita. Contoh kegiatan kelas. Ini adalah contoh lanjut ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah. Ini contoh praktik kegiatan restitusi. Nanti habis ini selesai. Dan ini adalah praktik segitiga diskusi tentang anak yang tidak mengerjakan PR. Ini contoh tanggapan dari anak-anak yang sudah melakukan contoh praktik diskusi. Saya akan berangkat lebih awal supaya tidak telat. Tanggapan saya. Ke slide berikutnya. Nah, itu tadi Bapak Ibu, ternyata memang sudah waktunya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Sudah 1 jam lebih. Sebentar ya. Ini saya tayangkan dulu sebentar tentang tayangan anak yang sudah melakukan perbaikan. Kurang 10 menit bisa. Kurang 10 menit. Menjaga Pak. Hai, nama saya Dimas Oki Nuben. Kemarin saya tidak mengerjakan PR karena sibuk bermain HP. Jadi lupa untuk mengerjakan PR. Tanggapan saya berterima kasih kepada Pak Ali karena sudah mengingatkan saya untuk bisa mengatur waktu. Terima kasih Pak Ali. Hai, nama saya Dimas Oki Nuben. Kemarin saya bisa mengerjakan PR. Kemarin saya terlambat datang ke sekolah karena jalan ramai. Besok pagi saya akan berangkat lebih awal supaya tidak telat. Tanggapan saya berterima kasih kepada Pak Ali yang sudah mengingatkan. Terima kasih Pak Ali. Dari videonya dari alaminya. Jadi kan kita lagi motor ini masih kok hidup kabeh di motor. Ya Pak, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan kita saling berbagi ilmunya. Mungkin kalau ilmu saya kurang, saya akan cari ilmu lagi. Ilmu rekan dulu. Ya, saya Pak Ali. Iya, silakan Pak. Tolong saya punya diundur terus, terus. Ya, aku kurang, naik. Terus. Terus, naik sedikit, belum tutup kakinya Pak. Nah, Mundur lagi Pak. nih. Ya, mas lagi Pak. Terus. Terus, maju, naik Pak, naik terus. Naik terus gitu. Naik. Kalau mundur pasti naik Pak. Dia mundur Pak, naik ke Naik belakang. ke belakang. Ke belakang. Oke. Sini. Sebentar. Ya, ada Pak.
Ya. Terus Pak, naik Pak, ke Oke. belakang. Jadi ke depan ya Pak. Mesin berapa? Tadi, Pak? Senang. Oh, nah, Belakang. langsung nah. Nah, Nah, oh, Nah, yang mana Pak? nah, ya. sedikit lagi. Nah, harus stop Pak. Nah, Ini. menstabilkan identitas dari semua itu kan kita sudah bisa menebak bahwasanya di situ itu anak yang sudah punya kesadaran. Dari semua kata-kata yang ada di situ itu mencerminkan anak yang sudah punya kesadaran, baik kesadaran apapun, kesadaran dalam belajar, artinya ketika kita bilang seperti itu, apa namanya? Kalau kamu mencari dirimu sendiri terus menerus apa kamu buka balik pada dirimu sendiri, artinya ini kan dia sudah punya kesadaran, cuma mungkin perlu mengingatkan kesadarannya kembali. Betul. Nah, yang jadi masalah itu untuk anak yang belum punya kesadaran, sehingga untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ itu dia tetap belum sadar dengan kesadarannya itu. Nah, ini bagaimana caranya? Ya. Terima kasih. Itu adalah pertanyaan dari Pak Lugol tentang menstabilitaskan identitas. Memang pada anak itu yang namanya juga anak, ya. Ketika anak itu melakukan kesalahan, itu bahwa dia sudah sadar, tapi memang cara proses berpikirnya dia itu, cara apa ya, menerima sesuatu itu memang kadangkala dia itu butuh apa ya, butuh pengertian dari kita. Karena apa? Anak kan belum, kontrolnya belum bisa mengontrol. Kadangkala anak itu melakukan sesuatu tanpa bisa mengontrol, lepas saja. Nah, itu loh. Nah, itu tugas kita sebagai guru, yaitu dengan cara menstabilitaskan identitas. Caranya bagaimana sih? Ketika anak itu melakukan kesalahan, ketika misalnya contoh, anak itu tidak mengerjakan PR, contoh seperti tadi. Nah, kenapa hari ini kamu tidak mengerjakan PR? Pasti dia tahu kamu salah kan? Iya Pak, saya salah. Kenapa kamu salah? Hari ini saya tidak mengerjakan PR. Kenapa tidak mengerjakan PR? Karena saya semalam ada apa misalnya, ya, kegiatan apa atau ibu bapaknya. Nah, kira-kira ketika kamu melakukan hal itu, baik atau tidak? Tidak baik. Dia tahu. Cuma memang itu loh, supaya kontrolnya dia belum belum terbuat. Nah, maka dari itu tugas kita itu adalah selalu kita menanyakan kepada mereka. Kalau mohon maaf saya memang setiap hari anak-anak pasti saya kontrol. Setiap hari ketika saya bertemu anak, pasti saya tanya siapa yang tadi malam belajar. Dan tidak hanya itu, saya selalu menanyakan siapa yang tadi malam belajar dan dibantu orang tuanya, boleh kakaknya, mbahnya, neneknya, masnya, siapa? Saya tanya. Nah, ketika sudah ada sesuatu yang ke situ, berarti apa? Anak-anak ini ada perhatian. Karena saya sering tanya, siapa yang ketika belajar dibantu tunjuk jari? Ada beberapa anak, 5 atau sampai 6 anak yang setiap saya tanya tidak dibantu orang tuanya. Saya tanya kenapa? Orang tua saya selalu pergi, kurang perhatian. Nah, maka dari itulah saya bisa mengontrol. Nah, anak ini ternyata tidak diperhatikan orang tuanya. Saya harus sebagai guru harus bisa memberikan solusi. Bagaimana cara? Saya berikan suatu tugas. Nanti malam, nah, Pak Guru minta tolong besok pagi ketika Pak Guru tanya, kakak harus menjawab semalam saya sudah dibantu atau ditunggu orang tua saya. Supaya apa? Untuk merespon orang tuanya dan merasa anak itu mereka dekat dengan orang tuanya. Dan artinya salatnya dia tidak dibiarkan begitu saja. Contoh itu Pak Guru. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang menambahi silakan. Ya itu ini Pak, untuk contoh itu saya kira itu penerapan untuk anak-anak kelas 3 ke atas ya. Iya. Sedangkan untuk anak kelas 1 ini kalau mungkin ditanya, coba kira-kira kalau kamu mengerjakan
sekolah atau kamu nggak mengerjakannya itu kamu merasa tidak benar apa belum dia tidak tahu Pak, belum tahu kalau itu apa namanya sebuah kesalahan atau sebuah kekurangan ya. Mas 2. Mas 1 dan 2. Oh, 1 dan 2. Iya. Ini ya, kemungkinan kalau memang kelas 1, karena dia kalau kelas 1 kemungkinan sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Contoh saja, ketika mereka sudah yang sederhana, ketika contoh tadi aja, ketika dia, misalnya dia tidak mengajarkan soal, kan? Kita tanya dulu, apakah kamu tidak mengajarkan tugas hari ini, PR hari ini? Kira-kira kamu salah apa tidak? Pasti menjawab. Pasti sudah bisa menjawab kan? Ya? Ada yang belum paham. Oh, berarti anak itu masih apa ya? Proses perkembangan cara untuk berkomunikasi kurang. Nah itu makanya dan saya tanya di sini untuk anak yang belum sampai pada tingkat kesadaran. Jadi untuk menstabilkan identitas ini caranya bagaimana? Nah, ya memang ya itulah tugas kita sebagai guru. Memang ya apalagi memang guru SD masih kelas 1 sama aja dengan masih kelas TK maksudnya. Memang kalau anak itu belum bisa menggunakan kalimat-kalimat mengungkapkan apa perasaannya, itu yang memang tugas kita ya tadi menggunakan kalimat ya supaya dia bisa menerima. Hari ini kamu misalnya kan belum bisa mengucapkan dengan kalimatnya, dengan alasannya. Berarti tugas kita ya tadi dengan menstabilkan dengan ucapan-ucapan. Ya, hari ini berarti kita yang memberikan solusinya. Oh, hari ini kamu salah karena kamu tidak mengerjakan PR. Ya, berarti besok pagi tidak boleh diulangi lagi. Ya, nah dari itu mungkin anak tahu. Iya Pak. Ya, mungkin itu Pak Ibu. Kalau memang anak itu belum paham ya, tapi mungkin dengan apa yang kita sampaikan, kita yang mengucapkan kira-kira besok pagi diulangi lagi tidak? Tidak Pak, mau sok, ya Pak saya ulangi lagi. Kadang mungkin, iya Pak. Dan ada mungkin kalau kurang pas bisa ditambahin yang lain, monggo. Berikut Pak Liko. Oke, ya, tuh. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 5 menit, ya. Kan masalah. Ya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Itulah yang saya dapatkan dari modul budaya positif. Tugas saya menularkan dan kita berkolaborasi dan saling bertukar pikiran. Itu terima kasih dari saya. Saya apresiasi luar biasa karena Bapak Ibu guru semuanya berkenan hadir pada acara saya pada siang hari ini. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada semuanya Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih Bapak Ali, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati. Tiba saatnya kita akhiri acara pada siang hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang telah kita laksanakan bersama bisa bermanfaat. Mari kita hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekhilafan mulai awal sampai akhir. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.